Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang antara Rusia dan Ukraina masih menjadi sorotan sampai saat ini. Salah satu yang juga mencuri perhatian adalah tentara Muslim Chechnya yang ikut bergabung dalam pasukan Rusia. Perlu diketahui, negara Chechnya sendiri memiliki 95% penduduk Muslim. Melihat dari fenomena ini, lantas banyak yang mengaitkan dengan peristiwa akhir zaman menurut ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib serta berkata, 'Salib telah menang.' Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh, meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera. Di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadis ini juga ditulis oleh Ibnu Katsir dalam sebuah kitab. Hadis ini menjelaskan seolah umat Islam dan bangsa Rum itu suatu saat akan melakukan sebuah perjanjian damai, yang mana tujuannya untuk memerangi suatu musuh. Dari sini banyak orang yang berpendapat bahwa Rusia adalah bangsa Rum yang dimaksud dalam hadis tersebut. Benarkah demikian? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Istilah Rum dalam bangsa Arab sudah dikenal sejak abad keempat Masehi, dan tertulis di Prasasti Namara. Adapun istilah Rum di sini juga sesuai dengan Rum dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Ar-Rum, yakni sama-sama dipahami sebagai Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Timur ini terkenal pula dengan Kekaisaran Bizantium, yang saat ini menjadi kawasan Turki usai ditaklukkan Muhammad Al-Fatih. Setelah ditaklukkan Bizantium tetap disebut sebagai Rum atau Rumelia, berarti tanah Romawi secara geografis. Istilah Rum sangat lekat dengan konteks geografi dan politik. Hanya saja yang menjadi masalah adalah hadis yang kita sebut di awal, agak menjadi kontradiksi kalau merujuk ke kondisi yang sekarang. Dalam hadis yang dijelaskan di awal, disebutkan bahwa kaum muslimin akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum. Bangsa yang dimaksud adalah kaum non-muslim. Jika melihat dari eksistensi politik Romawi Timur, bangsa tersebut sudah punah. Lalu kalau merujuk pada geografis, saat ini wilayah tersebut sudah ditempati umat Islam. Lantas, Rum tidak hanya mengacu pada konteks geografis maupun politik semata, namun juga agama. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan bahwa bangsa Rum adalah penganut Salibiyah. Jadi di mana saja penganut gereja Ortodoks Timur, mereka ada di kawasan Balkan dan Rusia, yakni Belarus, Serbia, Ukraina, Rumania, dan juga Rusia. Inilah daftar negara penganut gereja Ortodoks Timur dengan wewenang yang diakui secara politik mewakili bangsa Rum. Usai Konstantinopel jatuh ke tangan Muslim, gereja Ortodoks Timur meminta agar didirikan pusat kekristenan. Mereka lantas memilih Moskow, Rusia, serta melakukan deklarasi menjadi Roma III. Mengacu pada politik dan agama pada negara tersebut, memang ada kemungkinan Rusia adalah bangsa Rum yang dimaksud, namun tetap saja, menafsirkan sebuah hadis tidak bisa semudah itu. Jadi, apakah bisa dipastikan 100% Rusia adalah bangsa Rum dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu alam bisawab.